Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kumaha damang sadayana? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga yang turut suami bertugas untuk tinggal di negara Arab. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di vlog aku, hai, salam kenal. Teman-teman, pernah nggak kalian ngerasa kalau misalnya kegiatan ibu rumah tangga itu membosankan, bikin jenuh karena kegiatannya berulang dan nggak ada habis-habisnya? Kegiatannya itu kerjaannya ya nggak kelar-kelar gitu, seakan rumah udah dibersihin, udah diberesin, terus cepet berantakan lagi, baik itu sama anak, baik itu sama kita sendiri, atau sama suami. Terus ntar ujung-ujungnya beberes lagi, belum masak, belum nyetrika, wah banyak banget pokoknya. Banyak banget job desk kita sebagai ibu rumah tangga itu kalau dijabarkan ya guys ya. Nah tentunya kita itu pernah dong ngerasa jenuh banget ya kan, bosen banget di rumah gini-gini aja nggak selesai-selesai. Tapi tenang aja, di sini aku mau coba berbagi sesuai pengalaman aku aja sih ya. Ya kita belajar sama-sama yuk teman-teman, dari tips-tips yang udah aku rangkum. Gimana sih caranya supaya kita mengatasi rasa jenuh sebagai seorang ibu rumah tangga ini? Ya kalau kalian punya tips tambahan, kita sharing sama-sama yuk. Kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu aku juga bisa ngikutin juga gitu. Karena kan kita di sini sama-sama belajar ya. Aku bukan menggurui, ngasih tahu yang pasti gitu, enggak. Kalau misalnya kalian ada tambahan atau ada mau sharing, tulis di kolom komentar ya. Sambil kita cerita-cerita tentang tips cara mengatasi kejenuhan ala aku, di video kali ini juga ini tentang video salah satu kegiatan aku dalam Dharma Wanita Persatuan teman-teman. Tepatnya ini saat acara peringatan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Nah, kalian bisa simak videonya sambil aku kasih tahu tips tipis-tipis tentang cara aku mengatasi kejenuhan sebagai ibu rumah tangga. Tips yang pertama, menurut aku menyempatkan untuk berkomunikasi sebanyak-banyaknya dengan Robmu atau Tuhanmu. Hal ini penting sih, ya karena menurut aku rasa jenuh itu timbul dari pikiran dan hati ya. Nah kembali lagi yang memiliki kita itu siapa? Yang bisa membolak-balikan hati dan pikiran kita itu siapa? Pasti Allah kan. Jadi di sini aku pun yang masih belajar teman-teman, belajar dan terus belajar untuk mencoba memperbaiki ibadah, banyakin mengisi hati dengan dengerin ceramah, untuk memperbaiki diri lah. Karena kan aku rasa banyak banget yang harus diperbaiki dari diri aku gitu ya. Pokoknya perbanyak buat mengingat Allah aja serta berdoa, memohon supaya kita itu dianugerahkan hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang ikhlas dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Tentunya juga kadang kejenuhan itu datang dari adanya masalah ya, atau adanya ujian hidup. Pasti namanya manusia itu pasti ada. Manusia itu kan sejatinya diciptakan untuk ibadah ya teman-teman. Nah ibadah itu kadang kita tuh deket untuk beribadah itu yang gak dipungkiri. Kalau kita ada ujian atau ada masalah, kok rasanya ibadah tuh makin deket gitu sama Allah itu.
Ya begitulah namanya manusia, terlalu banyak khilaf, terlalu banyak dosa ya. Misal kita lagi tenang-tenang, taunya ada aja bisa berubah tiba-tiba gitu jadinya mood kita itu di rumah. Hati kita juga jadi berubah, jadi gelisah, jadi pelampiasannya itu seakan-akan kita jenuh gitu lama-lama menjalani rutinitas. Padahal lagi ada yang gak beres nih sebenarnya dalam hidup kita ini. Jadi kita niatkan aja bismillah, semoga Allah selalu kasih tenang apapun yang kita hadapi, Allah kasih sabar yang banyak, Allah kasih ikhlas, dan niatkan semuanya itu ibadah. Insya Allah apapun keadaannya kita tetap bisa menghadapinya, tetap kuat dan tegar, amin ya robbal alamin. Tips yang kedua, sempetin buat ngerawat diri ya. Nah, biasanya nih kalau kita lusuh, kucel, rambut berantakan kayak aromanis, baju bau bawang karena bumbu-bumbu di dapur. Biasanya suka males nggak sih rasanya? Ya sempetinlah kita buat mandi pakai wangi-wangi atau luluran mungkin, asik. Kalau bisa tuh kita ke salon teman-teman. Kalau bisa ya ke salon. Kalau misalnya hanya bisa di rumah ya udah di rumah aja nggak apa-apa ya, karena aku sendiri di sini nih di negara ini ke salon itu aku tuh cuma buat potong rambut aja loh. Di sini mahal teman-teman. Misal potong rambut nih, cuci rambut ada harganya sendiri, potong rambut beda lagi harganya, ntar di blow rambutnya di oe-oe gitu atau dikeringin ada lagi harganya. Jadi bagi aku ya udahlah, kita bikin wangi-wangi aja badan kita atau rambut kita di rumah aja ya guys ya. Ya sesuai budget lah bunda gitu, jadi ngapain sayang-sayang. Tapi kalau memang misalnya ada nih ya, ada budgetnya, ada waktunya, ada kesempatan, karena kan kalau ke salon itu pasti kan nggak mungkin sebentar ya. Ya udah, kalau bisa ya ke salon, kalau enggak ya di rumah nggak apa-apa. Tips selanjutnya, salurkan hobi. Nah, yang punya hobi boleh nih dicoba di rumah teman-teman. Misalnya yang suka nyanyi, ya nyanyi aja. Kalau punya alat karaoke ya boleh dipakai. Kalau enggak ya nyanyi aja ngarang-ngarang gitu sendiri sambil joget-joget sendiri gitu. Nggak apa-apa kok, kan nggak ada orang di rumah ya kan. Atau misal yang bisa menjahit, ya udah menjahit, berkebun, banyak ya hobi itu. Nah, itu bisa kita lakuin di rumah biar mama tetap jadi mama yang fresh gitu loh. Tips selanjutnya yaitu mencoba untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar atau hanya sekedar keluar rumah untuk ketemu teman-teman juga bisa. Atau misal pengen jalan-jalan sama saudara, adik, atau kakak gitu bisa. Bahkan juga bisa kita ikut suatu organisasi ya, atau perkumpulan seperti pengajian, grup parenting, dan lain sebagainya yang sekarang banyak sih ya. Tinggal kita pilih aja mana yang sesuai dengan passion kita, membuat kita nyaman, bahagia, juga memberikan dampak positif teman-teman buat diri ini dan kehidupan kita. Yang jelas tuh ya, siapa-siapa yang di dalamnya perkumpulan itu setidaknya bisa memotivasi kita, bisa kita pakai buat bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Mungkin jadi intinya dengan begini diri kita bisa berkembang atau tidak jalan di tempat. Kita persatuan bersatu padu ikut berjuang, wujudkan masyarakat adil dan mampu sentosa secara merata, melaksanakan karya dengan mandiri, membina isi pegawai negeri. Tingkatkanlah untuk pendidikan dan ekonomi, sosial dan budaya, tercapailah harapan kita, sejahtera anggota dan keluarganya.
Baik Bun, itu tadi beberapa tips dari aku. Semoga bermanfaat ya. Bisa dilihat juga tuh dari video tadi. Aku ngasih misal aja ya. Ini aku mau bercerita tentang organisasi yang aku ikutin ini, yaitu Dharma Wanita Persatuan. Sebagai seorang istri yang mempunyai suami yang bekerja pada lembaga pemerintahan, kami diberi kesempatan untuk menjadi Dharma Wanita Persatuan. Alhamdulillah. Bagi aku ini merupakan kegiatan positif ya. Banyak ilmu dan pengalaman yang aku dapat, yang menjadikan aku tuh bisa belajar lebih banyak lagi. Aku bisa tetap menyalurkan hobi seperti jadi dirijen barusan, dirijen Mars dan himne Dharma Wanita Persatuan tadi ya. Intinya di sini aku bisa lebih berkembang lah insya Allah, dengan harapan ya menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbanyak teman, yang teman-temannya itu tentunya aku pengen yang teman-teman yang beraura positif ya, supaya kalau misalnya kita berteman dengan teman-teman yang beraura positif itu kita akan kebawa positif gitu. Dan juga di sini tuh bagi aku bisa mengasah pengetahuan, skill dan pengalaman ya, karena pengalaman itu menurut aku adalah guru yang Kepada terbaik. Ibu Aisyah, Ibu Eka dan Ibu Sinta, tanda kasih ini kita berikan dari mana Mas sebagai apresiasi dan terima kasih kami atas segala keikhlasan, dedikasi, memberikan kontribusi di kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Ibu Aisyah. Bisa kalian lihat di sini isinya ibu-ibu, para mamak-mamak yang pastinya sama kayak kita lah, di rumah punya banyak kewajiban, dan juga ada juga yang sambil bekerja atau mempunyai bisnis seperti berjualan dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus optimis teman-teman untuk bisa membagi waktu, karena kalau di rumah terus juga kan kadang kita bosen ya. Maka dari itu kami semua di sini menyempatkan untuk mencari ladang baru nih, guna bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang. Nih kayak gini nih teman-teman, kan itu receh banget ya, aku nggak tahu lagi ngomongin apa, lagi ngomongin bercandaan gitu, tahu apa tempe, berteman, kayak gitu-gitulah pokoknya teman-teman. Lagi receh banget lah ini sama teman-teman aku. Nah, itu kan berarti bikin fresh gitu loh teman-teman, bisa ketawa lagi, sejenak menghilangkan penat yang ada di rumah dengan segala pekerjaannya, ya kan. Tapi jangan dijadiin beban teman-teman pekerjaan di rumah. Meski kadang itu kita ngerasa, aduh kenapa sih ini banyak banget, ngeluh gitu ya. Nah, cobalah untuk jangan mengeluh. Sama aku juga ini ngasih tahu diri aku sendiri buat jangan banyak ngeluh gitu ya kan, tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Nah, kita butuh support juga untuk itu, untuk menenangkan hati dan pikiran kita dengan adanya keluarga yang ada di samping kita kalau di rumah, seperti suami, anak, itu ya hiburan ya maksudnya. Karena mau nggak mau kita sebagai ibu rumah tangga itu kan juga butuh support, butuh dukungan dari suami. Suami juga alhamdulillah bantu aku gitu di rumah. Jadi aku nggak ngerasa jalan sendiri. Aku kadang ngerasa kalau lagi capek atau lagi nggak mood buat
beres-beres juga aku nggak beres-beres kok teman-teman. Kalau misalnya kita capek, ya udah berhenti dulu, istirahat, tapi jangan berhenti lama-lama. Kalau kayak misalnya lagi sakit atau gak enak badan atau apa, yaitu sebisa mungkin kita berbagi tugas lah. Suami aku alhamdulillahnya udah ngerti, kalau ngelihat aku capek atau apa dia ngerti kok. Dia bantuin, terus ya udah, ya berbagilah kita karena kan rumah tangga itu nggak jalan sendiri ya, kayak gitu teman-teman. Kalau capek istirahat, tapi jangan berhenti kelamaan. Nanti kita terusin lagi kalau kita udah fresh. Sebagai ibu rumah tangga yang juga menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah, aku jualan kue. Ada pesanan nih teman-teman, ada pesanan kue nona manis 300 piece untuk nanti acara lusa. Makanya aku belanja dulu nih, belanja banyak santan tapi itu jumlahnya nggak sesuai sama yang aku mau. Terus nanti biar aja deh nanti dilengkapi sama yang ada di toko sebelah ya. Kalau misalnya dilihat dari pagi kegiatan, terus habis itu pulangnya belanja, apa nggak capek? Ya capek, tapi kita harus tetap semangat teman-teman. Kita harus tetap semangat sebagai ibu rumah tangga yang juga pingin menjalankan hobi, pingin punya bisnis kecil-kecilan tetap berjalan. Kita harus semangat. Kalau misalnya masih kuat ya udah lakukan, tapi kalau tidak istirahat dulu, lakukannya nanti. Istirahat dulu sampai nggak capek, baru kita kerjain kerjaan yang lainnya. Oke, nggak kerasa videonya udah hampir selesai ya. Terima kasih buat yang udah nonton video aku. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin keseharian aku. Semoga kalian terhibur dan cerita-cerita aku bisa memberikan informasi tentang kegiatan ibu rumah tangga yang jauh dari negaranya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan bahagia. Oh iya, serta jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur Allah dapat menambah kenikmatan pada kita semua. Amin. Oh iya teman-teman, dukung terus channel YouTube aku ya dengan like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat memberikan informasi-informasi di sini lewat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Di balik layar ucapan ulang tahun. Ya, iya kan itu. Oh iya. Selamat ulang tahun ke-24. Lah dia ngasih tahu, dia yang nanya. Oh iya. Selamat ulang tahun. Udah Bu, udah Din. Selamat belum. Selamat ulang tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan. Enggak, mana? Memang pakai KBRI mana? Oh iya, oke. Ya udah yuk. Ke-24 KBRI mana? Kalau tadi Bu Sela, Jaya kita apa dong? Merdeka. Semakin gini, semakin terdepan, semakin pendek, terdepan. Udah mikir Jaya. Jangan Jaya lagi. Enggak mau ikut. Enggak mau. Enggak bisa. Semakin terdepan. Biar cakep. Semakin terdepan. Gue nggak mau. Kan semakin terdepan, semangat dan dia ada nggak? Tengah nggak? Udah cakep. Ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-20. Ulang. Ada KBRI-nya kagak? KBRI-nya belakang apa tuh sih? Belakang. Selamat ulang tahun Dharma Wanita Persatuan KBRI mana? Ada nggak? yang ke-24 lu. Oh iya. Oh iya. Ada KBRI mana? Aku mau ngomong selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun. Ntar ada kampur. Ya. Kampur, awas hati. Udah. Selamat ulang tahun Dharma Wanita Persatuan KBRI Gua itu aja deh, gue baca deh. Dharma Wanita Persatuan.
Ini udah ready. Udah. Lagi. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat.